Tribuners jajaran Forkopimda Kota Makassar ikut serta dalam mengawal pemilihan Ketua RT. Kemudian juga ada Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, kemudian ada Dandim 1408 Makassar, dan juga ada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Pancasakti, yang turut memantau berjalannya pemilihan. Dan untuk melihat seperti apa update terkini, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Ami dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Ami, seperti apa berjalannya pemilihan Ketua RT di Kota Makassar yang juga turut dipantau oleh jajaran Forkopimda? Baik, Ilu di studio dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa hari ini adalah hari bersejarah di Kota Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar menggelar pemilihan Ketua RT secara serentak. Ini berlangsung di seluruh RT di Kota Makassar, seluruh wilayah di Kota Makassar dengan total TPS mencapai 1005 yang tersebar di 153 kelurahan atau masing-masing RW satu TPS. Dan Tribuners pada hari ini telah berlangsung mulai pagi tadi sekitar pukul 8.00 WITA hingga 14.00 WITA untuk proses atau tahapan pemungutan suara. Jadi berlangsung di seluruh TPS, melibatkan masyarakat sebagai partisipasi, dan di mana masing-masing TPS terdiri dari 3 petugas. Jadi ada petugas yang membantu masyarakat untuk mengarahkan dan juga menyampaikan terkait informasi penting dalam pemilihan ataupun pemungutan suara pada pemilihan ketua RT serentak ini. Dan Tribuners, pagi tadi kita ketahui bahwa Wali Kota Makassar Menawi Arifudin turun memantau bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua RT di beberapa titik. Kemudian tentunya Wali Kota Makassar Menawi Arifudin didampingi sejumlah pejabat-pejabat penting lingkup pemerintah Kota Makassar, ada Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham, ada Sekretaris Daerah Adi Sukrtina Duda, dan juga beberapa jajaran perangkat daerah terkait lingkup pemerintah Kota Makassar. Dan kekompakan juga terlihat Tribuners dari pejabat teras lingkup Kota Makassar. Selain Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tentunya ada juga pihak kepolisian yang turut mengawal dan juga memastikan pelaksanaan pemilihan ketua RT berlangsung kondusif, di mana tadi hadir eh, Kapolrestabes Makassar, yakni Bapak Arya Perdana, kemudian hadir juga Dandim 1408 Makassar, Letkol Kapindo Dwi Setio Darmawan, dan juga Kejari Makassar Andi Pancasakti. Namun dalam pemantauan ini kita tidak melihat kehadiran dari Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman. Dan tentunya Tribuners, kehadiran seluruh forum komunikasi pimpinan daerah dalam pemantauan pemilihan ketua RT ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar menginginkan pelaksanaan pemilihan yang berlangsung secara tentram, tentunya tidak menimbulkan potensi-potensi gesekan antar masyarakat. Dan pada kesempatan tersebut tentunya jajaran pemimpin Kota Makassar disambut dengan baik oleh warga setempat, di mana tadi ada beberapa titik yang dipantau langsung oleh rombongan ini, mulai dari di Kelurahan Sawergadi, Kecamatan Ujung Pandang, ada 3 lokasi TPS di tempat tersebut. Kemudian setelah dari sana menuju ke Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, kemudian bergerak ke Kecamatan Bontoala, kemudian berpindah ke Kecamatan Palo, dan titik terakhir di Kecamatan Panakukang, khususnya di Kelurahan Pandang. Dan terus kita lihat juga bahwa memang kemeriahan pemilihan ketua RT di Makassar ini diwarnai banyak sekali keunikan-keunikan. Beberapa TPS kita lihat menunjukkan kreativitas mereka, bagaimana masing-masing TPS memperlihatkan apa yang menonjol, seperti yang tadi ditemukan di Kelurahan Mampu, tepatnya di TPS 01, bahwa mereka mendesain TPS mereka layaknya sebagai pelaminan. Jadi ada identitas-identitas
yang tentunya menunjukkan kekhasan dari Kota Makassar. Ada juga yang menggunakan baju bodo, Tribuners. Ada juga yang bahkan menggunakan baju seragam seragam SMA. Jadi kita lihat banyak sekali keunikan-keunikan mewarnai proses pemilihan Ketua RT di Kota Makassar pada tahun 2025 ini. Ilo di studio. TNI khususnya dari Forkopimda yang juga ikut pada pemantauan hari ini. Baik, untuk pengamanan sendiri, Tribuners bahwa memang kemarin pemerintah Kota Makassar telah mengundang khusus Kapolrestabes Makassar, kemudian Dandim untuk mungkin mengencangkan kolaborasi agar mereka membantu pemerintah Kota Makassar untuk mengamankan wilayah. Dan tentunya dari pihak kepolisian kemarin disampaikan bahwa mereka menurunkan 400 personel untuk mengawal proses atau berjalannya pemilihan di Kota Makassar ini. Selain 400 personel tersebut, tentunya di masing-masing kelurahan sudah ada Babinsa dan juga Babin Kaptipmas yang betul-betul menjadi tugas keseharian mereka untuk bertugas di kelurahan, dan tentunya ini menambah kehadiran 400 personel dari kepolisian, itu menambah penguatan keamanan dalam proses berjalannya pemilihan ketua RT. Dan juga dari pihak TNI kemarin menyampaikan bahwa mereka tentunya mendukung dan akan membackup jika mana mereka diperlukan untuk melakukan pengamanan situasi di wilayah-wilayah tertentu di Kota Makassar. Dan tentunya untuk wilayah yang rawan konflik seperti di Kecamatan Talo, kita ketahui bahwa Kecamatan Talo beberapa bulan terakhir ini sedang memanas kondisinya di sana, ada konflik antar kelompok yang terjadi di sana, dan tentunya kata Kapolrestabes Makassar Arya Perdana pada pada tadi menyampaikan bahwa di wilayah rawan konflik memang sudah ada petugas yang ditempatkan atau berposko di wilayah tersebut untuk mengamankan dan juga mencegah terjadinya konflik utamanya dalam pemilihan ketua RT di Kota Makassar. Ilo. Sejauh ini rekan Ami, apakah kondusivitas di beberapa TPS di Kota Makassar masih terjaga dengan baik setelah pemilihan dan juga nantinya jelang penghitungan suara? Baik, dulu di studio dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa memang kita tidak bisa memungkiri ada tentunya gesekan-gesekan atau konflik yang terjadi di masyarakat dalam pemilihan ketua RT ini. Dan itu tentunya tadi ada beberapa laporan yang kami dengar bahwa di salah satu yang terjadi gesekan atau perdebatan antar masyarakat dan juga petugas TPS terjadi di Kelurahan Minasaupa. Kami masih menelusuri penyebab-penyebabnya, dan juga tentunya sejauh ini belum ada konflik yang dalam tanda kutip bisa mengganggu besar atau berdampak besar terhadap ketentraman dan kenyamanan warga Kota Makassar. Sejauh ini konflik yang dihadapi masih bisa teratasi, masih bisa mungkin diberikan atau dicarikan solusi dari pihak-pihak terkait, utamanya di TPS dan kelurahan masing-masing. Dan Tribuners, kami juga mendapat informasi bahwa tadi ada beberapa TPS di Kecamatan Tamalan Raya, khususnya di Kelurahan Baru, mereka hingga pukul 14.00 WITA atau pukul 2 siang ini belum juga menggunakan hak suaranya. Nah, informasi yang kami himpun dari masyarakat setempat bahwa surat suara dari pihak kelurahan maupun kecamatan belum sampai di TPS masing-masing. Nah, ini tentunya menghambat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan ketua RT. Dan memang diakui ada keterlambatan percetakan surat suara sehingga menghambat proses berjalannya pemilihan ketua RT di Kelurahan Barangbaru Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Seperti itu, Ilo. Atas laporannya dari Makassar, kami menantikan berbagai informasi menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, suasana berbeda tampak di Blok E10 BTN Makio, Baji, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada Rabu 3 Desember 2025 pagi. Lorong biasanya sepi, kini ramai warga memadati tenda berkurang 3 kali 10 meter yang berjarak 240 meter ke
Utara, kantor Lurah Bangkala, untuk datang ke TPS dan juga melakukan pemilihan ketua RT untuk RT masing-masing. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Kaswadi dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Kaswadi. Ya, selamat sore Ilu. Ya, rekan Kaswadi, seperti apa suasana pada saat pemilihan ketua RT tepatnya di BTN Makio Baji, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar? Ya, bisa saya sampaikan kepada Tribuners bahwa Rabu 3 Desember 2025 atau hari ini berlaku atau dilakukan pemilihan serentak ketua RT di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana seluruh RT yang ada di 15 kecamatan Kota Makassar ini mencari ketua RT baru untuk beberapa tahun ke depan. Salah satunya di RW 05 di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di mana pagi tadi memang seperti dikatakan Ilu, lorong yang dulunya sepi karena semua beraktivitas kerja kini ramai dipadati oleh warga untuk melakukan pemilihan ketua RT. Dan di RW di TPS 05 Kelurahan Bangkala yang digelar di Blok E10 itu ada sekitar 8 RT. Namun yang memilih itu hanya 6 karena 3 dari RT itu merupakan tunggal ataupun hanya satu calon, sedangkan 5 RT yang ada pemilihnya yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 dan RT 6. Yang kemudian calon tunggal itu RT 4, 7 dan 8. Dan pagi tadi warga dari kebanyakan dari lansia memang datang menggunakan hak pilihnya untuk mencari ketua RT yang memang menjadi ujung tombak di pemerintahan. Dan bisa saya sampaikan di RT 1 itu di RW 5, RT 1 itu ada 95 pemilih, kemudian di RT 2 ada 56 pemilih, RT 3 di 57 pemilih, dan RT 4 60 pemilih, dan RT 5 59 pemilih. Dan bisa saya sampaikan juga bahwa ada 5 petugas yang melayani para pemilih di lokasi kejadian. Kemudian ada 5 petugas yang disiapkan untuk melayani para pemilih, 2 bertugas untuk melayani pemilih di meja pendaftaran, kemudian dua yang bertugas untuk mengatur surat suara, memberikan surat suara dan mengarahkan ke kotak suara usai mencoblos, dan satu lagi mobil untuk melayani para pemilih. Mungkin itu, Ilu. Ya, baik. Rekan Kaswadi, apakah terdapat kendala begitu pada saat proses pencoblosan ketua RT yang ada di Kecamatan Manggala, tepatnya di Kelurahan Bangkala? Ya, sejauh saya ketika berada di lokasi mungkin sekitar sejaman, itu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh warga di RW 05 untuk menggunakan hak pilihnya. Pertama itu masalah warga ada yang tidak terdaftar meskipun berada di RW ataupun RT tersebut, sehingga otomatis itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kedua adalah terkait tata tertib yang tidak berjalan. Salah satunya itu mengenai tinta usai mencoblos, di mana ketika usai memilih, sebenarnya pemilih harus mencelupkan jarinya ke tinta yang telah disiapkan oleh panitia. Namun dari pihak kelurahan mungkin tidak memberikan tinta sebagai bukti telah mencoblos kepada panitia. Selain itu juga ada beberapa mengeluhkan dari cerita-cerita warga ini, mengeluhkan terkait proses pemilihan RT RW yang bisa dikatakan terburu-buru karena kurangnya sosialisasi, utamanya mengenai aturan petunjuk teknis yang cukup mengambang ataupun masih perlu penjelasan lebih lanjut.
Mungkin itu Ilu. Iya, baik. Dan juga rekan Kaswadi seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa lorong ini biasanya tampak sepi begitu. Namun pada saat pemilihan ketua RT dan masyarakat akhirnya berkumpul di TPS dan juga ikut bercengkerama. Mungkin seperti apa animo masyarakat pada hari ini? Ya, bisa dikatakan dari sejak dibuka 7.30 hingga pukul setengah 11 tadi itu animo warga cukup tinggi, silih berganti warga memadati tempat TPS, bahkan kursi yang disiapkan mungkin ada sekitar 20 lebih ataupun 30 itu selalu terisi oleh para pemilih yang berdatangan. Mereka bahkan beberapa di antara mereka rela meluangkan waktu sebelum berangkat kerja untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan ada yang dari tempat kerja rela pulang untuk memakai hak pilihnya di pemilihan RT ini. Selain itu juga di momen pemilihan RT ini digunakan warga yang mungkin saling berkabar, saling bercengkerama karena mungkin selama ini mereka kurang melakukan hubungan karena kesibukan masing-masing. Di tempat tadi mereka saling bercerita satu sama lain terkait kabar, kemudian isu-isu kebijakan dari pemerintahan baik dari Kota Makassar hingga pemerintahan pusat cukup dibahas oleh warga ketika melakukan pemilihan di RW 05 di TPS 05 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Mungkin itu, Ibu. Baik, terima kasih rekan Kaswadi atas laporannya. Saat ini kita akan melihat seperti apa suasana dari TPS Kampung Nipa-Nipa, RW 09, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bersama reporter rekan Rudi dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Rudi. Ya, selamat siang rekan Ilu di studio. Ya, rekan Rudi, seperti apa suasana pada pagi hari tadi di TPS Kampung Nipa-Nipa RW 9 pada saat pemungutan suara pemilihan RT RW di Kota Makassar? Ya, Ilu dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa hari ini merupakan momentum penting, momentum bersejarah bagi warga Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pasalnya hari ini pada Rabu tanggal 3 Desember 2025 adalah hari pencoblosan ataupun hari pemilihan untuk rukun tetangga atau yang biasa dikenal dengan RT. Nah, salah satu yang saya datangi Tribuners pada pagi tadi pada pukul 8 pagi ada di TPS Kampung Nipa-Nipa RW 09 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, antusias warga RW 09 Kecamatan Manggala ini sangat besar, dibuktikan bahwa sejak dibukanya TPS pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah berdatangan berbondong-bondong untuk datang di TPS tempat, tepatnya di TPS 09 RW 09 di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk menyalurkan ataupun memberikan suaranya dan akan memilih pemimpin 5 tahun ke depan untuk rukun tetangga Tribuners. Tampak memang antusias para calon pemilih itu sungguh sangat besar, dan menariknya Tribuners bahwa di TPS ini disediakan kopi dan juga teh bagi calon pemilih yang menunggu, sembari menunggu namanya dipanggil untuk ke bilik suara untuk menyalurkan suaranya memilih calon ketua RT pilihan mereka. Rekan Rudi, pada pagi hari tadi, tepatnya di TPS Kampung Nipa-Nipa, mungkin ada hal unik seperti yang tampak juga di layar. Ini masyarakat memilih sambil menikmati hidangan berupa sepertinya ini teh atau kopi begitu rekan Rudi. Ya, betul sekali Ilu dan Tribuners. Yang paling menarik ataupun yang menonjol di TPS tempat saya melaporkan, TPS Kampung Nipa-Nipa di RW 09, memang disediakan kopi atau teh, di mana memang tadi sejak pukul 1 jam setelah pembukaan di jam 8.00 WITA, 1 jam kemudian tepatnya di pukul 9 itu salah seorang panitia memberitahukan dengan pengeras suara
bahwa ada disediakan kopi dan juga teh yang disediakan tepat persis di depan tenda TPS. Begitu mendengar pengumuman dari panitia, warga RW 06 yang akan menyalurkan suaranya sembari menunggu mereka menikmati, langsung berbondong-bondong memilih pilihan teh dan juga kopi karena memang menariknya teh dan kopi yang disediakan oleh panitia ini cukup banyak Tribuners, sehingga sembari menunggu namanya dipanggil, mereka menikmati dan juga berbaur bersama warga lainnya, dan ini memang juga merupakan momentum untuk bersilaturahmi sesama warga. Dan hingga pukul 11:20 waktu Indonesia bagian tengah ini panitia masih membuka TPS karena rencananya akan ditutup tepat pada pukul 2 ataupun pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah. Begitu, Ilo. Ya, baik rekan Rudi, di kelurahan tempat Anda melaporkan, apakah ada calon tunggal yang melaju untuk pemilihan RT di Kota Makassar saat ini? Ya, betul sekali Ilu dan Tribuners, perlu kamu sampaikan bahwa di tempat saya melaporkan di RW 09 ini ada 9 RT, di mana memang beberapa ataupun 4 dari 9 RT ini adalah merupakan calon tunggal. Untuk rinciannya Ilu perlu saya sampaikan dan perlu saya bacakan kepada Tribuners bahwa untuk calon RT 001 ada 2 calon. Yang pertama adalah Muhammad Arifin Sanusi dari nomor urut 2 dan juga Muhammad Asdar dari nomor urut 1. Kemudian RT 002 ada 2 calon juga, yakni Basir dengan nomor urut 1 dan juga Taslim dari nomor urut 2. Untuk RT 003 ada Basir yang juga merupakan calon tunggal Tribuners, dan RT 004 Nur Aziza sama seperti dengan RT 003 merupakan calon tunggal juga. Kemudian menariknya di RT 005 ini ada 4 calon yang mendaftar di pemilihan RT tahun 2025 ini. Yang pertama adalah nomor urut 1 ada Dr. Andes Haji Mawardi dengan nomor urut 1, kemudian nomor urut 2 ada Mansur Arya, kemudian Takwa Mukhtar di nomor urut 3, dan juga Andi Muhammad Suhryanto nomor urut 4. Kemudian untuk calon RT 006 ada 2 calon. Yang pertama nomor urut 1 Muhammad Nasruddin, kemudian maksud kami ada 3 calon. Yang pertama adalah Muhammad Nasruddin nomor urut 1, kemudian Harnika nomor urut 2, dan Sahril nomor urut 3. Kemudian berlanjut di calon RT 007 ada Ladale SH yang merupakan calon tunggal, dan RT 008 ada 2 calon, yakni Suharsono Esos di nomor urut 1 dan juga Budiamin nomor urut 2. Sementara untuk yang terakhir ada RT 009 merupakan calon tunggal, yakni atas nama Tabita Kombongkila. Ilu dan Tribuners, itulah tadi nama-nama calon yang seperti yang saya bacakan tadi. Ada setidaknya 4 calon tunggal yang ada di TPS 009 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Rudi atas laporannya dari TPS Kampung Nipanipa RW 9 Kelurahan Manggala. Selamat kembali bertugas untuk memantau bagaimana pemilihan ketua RT di Kota Makassar. Tribuners, pemungutan suara pemilihan ketua rukun tetangga dan rukun warga serentak di Kota Makassar digelar hari Rabu 3 Desember 2025. Pantauan tribuntimur.com di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, panitia tempat pemungutan suara sudah bersiap sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah pagi hari tadi. Dan untuk melihat perkembangan informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Fakih dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Fakih.
Rekan Fakih, selamat siang. Dapat silakan dengan laporan Anda. Warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala menggelar pemilihan Ketua RT di TPS 05 pada pagi hari tadi. Sekitar pukul 7 sudah banyak petugas TPS yang melaksanakan atau menyiapkan dari persiapan mulai dari kotak suara, bilik suara maupun dengan surat suara. Sekitar pukul 8 pagi sudah ramai para pemilih yang datang untuk menyalurkan hak suaranya. Diketahui memang untuk pemilihan kali ini hanya diperkenankan satu suara untuk satu kartu keluarga, sehingga banyak yang hadir kalau bukan kepala keluarga, ya ini istri dari yang terdaftar dalam kartu keluarga. Nah, kedatangan dari para keluarga ini juga langsung diregistrasi yang telah disusun memang daftar pemilih tetap. Di mana di Kelurahan Bangkala ada sekitar 3.000 lebih kakak yang menjadi pemilih dalam pemilihan Ketua RT dan RW kali ini. Khusus di TPS 05 sendiri terdapat 5 calon RT, yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, dan juga RT 05. TPS dikemas begitu menarik, warna-warni ya, seperti yang terlihat di layar kaca. Memang kotak suara didesain khusus untuk TPS 1 berwarna pink, kemudian TPS 2 untuk RT 2 berwarna hijau, RT 3 berwarna kuning, RT 4 warna merah, dan RT 5 warna biru. Ini memang ini sudah disiapkan, didesain khusus agar lebih menarik. Terdapat 3 bilik suara yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya. Jadi ketika setelah registrasi, maka selanjutnya langsung mengambil surat suara yang telah disediakan. Nanti ditanya terlebih dahulu dari RT mana, kemudian diberikan surat suara, langsung masuk ke bilik suara, menyalurkan hak suara, mencoblos calon RT yang dipilih, lalu memasukkan suara ke dalam kotak suara. Seperti itu mungkin alur yang berada di TPS Bangkala. Baik, dan juga rekan Fakih, untuk di TPS yang tempat Anda melaporkan saat ini, apakah ada calon tunggal yang maju sebagai calon ketua RT? Calon ketua RT diketahui sendiri memang di TPS 05 ini ada sekitar 12 calon RT. Di RT 1 itu ada 4 calon, kemudian RT 2 hingga RT 5 masing-masing 2 calon. Nah, di Kelurahan Bangkala sendiri secara umum terdapat 115 calon ketua RT yang memperebutkan 65 kursi RT. Sementara itu untuk RW sendiri ada 24 RW yang akan memperebutkan 12 kursi RW. Jadi memang pemilihan yang berlangsung cukup ketat, terlebih untuk RW 1 yang mana ada 4 orang calon RT nih. Di RT 01 yang di TPS 05 yang harus bersaing memperebutkan kursi ketua RT. Seperti itu rekan Devi. Ya, baik, dan juga rekan Fakih untuk siang hari ini, apakah sudah mendapat laporan ataupun juga informasi terbaru, apakah pemungutan suara sudah selesai juga di TPS Bangkala yang tempat Anda melaporkan? Ya, untuk pemungutan suara sendiri memang disediakan sampai pukul 14.00 WITA. Jadi saat ini sudah pukul 13.00, tersisa 1 jam lagi bagi masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya. Nanti setelah pukul 14.00 itu akan langsung ditutup untuk pemilihan. Nah, Lurah Bangkala Mdapri sudah memerintahkan untuk melanjutkan ke tahap perhitungan suara. Namun itu dikembalikan lagi ke petugas TPS masing-masing. Apakah mereka akan beristirahat dahulu, kemudian melanjutkan perhitungan suara mungkin di sore hari, atau setelah TPS ditutup langsung melakukan penghitungan suara. Jelas hari ini akan langsung dilakukan penghitungan suara untuk para calon RT. Ya, baik. Terima kasih rekan Fakih atas laporannya dari TPS Bangkala di Kecamatan Manggala, Kelurahan Bangkala. Tribuners, proses pemilihan Ketua RT RW serentak di Kota Makassar berlangsung aman dan tertib pada Rabu 3 Desember 2025. Antusiasme warga RW 9, Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Makassar terlihat sejak pagi hari saat pemungutan suara dimulai. Dan untuk melihat informasi selengkapnya,
kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Erlan dari Makassar. Selamat sore rekan Erlan. Baik, selamat sore rekan Ilu, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami laporkan bahwasanya hari ini Kota Makassar sedang melaksanakan pemilu serentak untuk tingkat RT maupun ya khusus RT di 15 kecamatan di Kota Makassar, dan saat ini kami baru saja menghadiri atau memantau langsung pemilihan di RW 09 Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar. Dan di lokasi tadi berdasarkan pantauan dari kami dari 6 RT yang ada di RW 09 tercatat hanya 4 RT yang dilakukan proses pemilihan dan pemungutan suara, dan 2 diantaranya yakni RT 6 dan 4 itu tidak dilangsungkan proses pemilihan karena hanya 1 kandidat. Berdasarkan perwali, bila mana hanya 1 kandidat itu otomatis diaklamasi dan ditetapkan nanti ataupun dilantik secara serentak bersama dengan RT terpilih. Dan untuk pemilihan RW sendiri untuk hari ini belum dilaksanakan karena nantinya itu proses pemilihannya itu berbeda dengan RT, bila mana RT itu dipilih oleh perwakilan dari atau representasi dari kepala keluarga, maka RW ini akan dipilih nanti oleh ketua RT terpilih yang digelar di masing-masing kantor kelurahan. Rekan Ilu. Baik rekan Erlan, apakah dalam gelaran dari pemilihan RT kali ini tepatnya di RW 9? Iya. Rekan Erlan, tepatnya pada hari ini di gelaran pemilihan ketua RT, tepatnya di RW 9 Kelurahan Minasaupa, apakah ada kendala yang dihadapi pada saat pemilihan tadi? Baik rekan Ilu, seperti yang disampaikan oleh panitia, khususnya ketua panitia 09 Taufik, sempat tadi diwarnai adu protes atau di mana ada beberapa warga yang sejatinya belum tercatat namanya sebagai daftar pemilih tetap atau DPT di Minasaupa. Namun tadi para panitia memberikan pemahaman bahwa sejatinya memang dalam proses sosialisasi atau penginputan data di RT, maksud kami di Kelurahan Minasaupa juga ini agak cukup terbatas, sehingga beberapa memang dari kepala keluarga itu tidak terdata. Namun tadi para warga menerima dari penjelasan dari pihak panitia. Adapun dalam proses penghitungan suara tadi di RW 09 ini berjalan aman, tak ada riak-riak, bahkan tampak masyarakat antusias berbondong-bondong mengikuti pesta demokrasi tingkat lorong di Kelurahan Minasaupa ya. Dan tadi dari pantauan kami di lapangan, mulai proses pemilihan itu dari jam 8 pagi hingga proses penghitungan suara dimulainya pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah dan berakhir saya kira pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Dan tadi juga ada dari RT 3, dari 3 kandidat itu ada 2 calon yang perolehan suaranya itu sama dari 30 dan nantinya itu akan diserahkan ke kelurahan, tingkat kelurahan Minasaupa terkait apakah 2 kandidat ini melakukan mufakat atau seperti apa, rekan Ilu. Baik rekan Erlan, saat ini juga Anda masih berada di lokasi pemilihan atau TPS atau seperti apa rekan Erlan? 30 menit yang lalu saya sudah bergeser dari RW 09 dan saat ini masih berada di Kelurahan Minasaupa, tepatnya di RW 011, dan saat ini juga saya sedang bersama dengan PGS Ketua RW 011
atas nama Pak Muhammad Gunawan Rahim ya. Rahman ya maksud kami, dan saat ini Pejas Ketua RW sudah berada bersama saya di lokasi TPS 011 RW 11 Kelurahan Minasopa, Kecamatan Rokusini. Rekan Nilu. Arahkan juga kepada Bapak Muhammad Gunawan selaku Ketua RW 11 begitu. Dan selamat sore Bapak. Bagaimana hari ini Pak? Iya. Baik, bagaimana hari ini Pak berlangsungnya pemilihan Ketua RT tepatnya di RW 11 yang saat ini juga sedang menantikan bagaimana nanti hasil perhitungan suara? Alhamdulillah saat ini sudah dilaksanakan perhitungan suara Mbak, dengan perolehan suara oleh RT 1 sebanyak 41 suara dan 41 suara untuk Ibu Siti Nurbaya dan 9 suara untuk Bapak Asrul Anwar di RT 1-nya. Terus di RT 2-nya Bapak yang unggul adalah Bapak Samsul Rida Rauf dengan 8 suara melawan Ibu Sri Purnama Dewi dengan 5 suara dan Bapak Riyandi 5 suara juga. Dan dua RT 03 dan 04 tidak ada calon untuk yang mencalonkan di RT tersebut, RT 3 dan 04. Baik. Nah, untuk pemilihan kali ini Pak, apakah berlangsung lancar ataupun juga sempat ada kendala tadi seperti apa Pak? Alhamdulillah berjalan lancar, aman dan tertib. Iya, baik. Dan juga Pak, untuk proses perhitungan suara sudah selesai, lalu untuk penetapannya dilanjutkan kapan nanti Pak? Penetapannya tunggu dari perintah dari kelurahan Iya. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Semoga selalu lancar di RW 11 dan kami menantikan juga RT yang baru nanti akan menjabat di RW 11. Dan rekan Erlan, terima kasih atas laporan Anda dari Kota Makassar, tepatnya di RW 9 Kelurahan Minasaupa dan juga RW 11 pada hari ini. Selamat melanjutkan tugas dan aktivitas kembali. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners Lurah Mangasa Muhammad Nurdiansyah turun tangan bantu panitia pemilihan RT di RW 2 Jalan Malengkeri Raya 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tabalate, Kota Makassar pada Rabu 3 Desember 2025 siang. Lurah berusia 29 tahun ini membantu panitia mendistribusikan surat suara ke warga yang memadati TPS 2. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah bersama dengan rekan reporter Tribun Timur, ada rekan Emba dari Jalan Malengkeri Raya 3. Silakan rekan Emba dengan laporan Anda. Ya, baik Ilu dan Tribuners, dapat saya jelaskan proses pemilihan RT sekota Makassar ini sejauh ini berlangsung cukup kondusif, seperti terpantau di Kelurahan Mangasa, tepatnya di RW 2 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di Jalan Malengkeri Raya 3. Di RW 2 ini ada 7 total RT, jadi ada 7 kotak suara RT yang disiapkan panitia dengan 6 bilik suara. Total daftar pemilih tetap yang ada di RW 2 ini ada sebanyak 800 DPT, di mana pemilihan dimulai pada pukul 8 pagi dan berlangsung sekitar pukul 3 sore tadi. Warga yang datang cukup antusias. Ini sejak pagi hingga siang tadi. TPS di salah satu pekarangan rumah warga ini tampak ramai oleh kedatangan para pengguna hak suara, begitu. Ada yang membawa anak juga sambil menunggu antrean, dan ada juga yang menunggu di tepi jalan lorong setempat sambil menunggu giliran untuk disebut namanya menjadi peserta pencoblos, begitu. Sempat terjadi ketegangan sedikit saat beberapa emak-emak tadi sempat memprotes karena merasa namanya tak kunjung disebut, padahal dia datang sudah dari pagi tadi.
Namun insiden kecil ini cepat teratasi oleh Lurah Mangasa yang langsung turun tangan menenangkan situasi dan membantu petugas TPS yang jumlahnya hanya 3 orang, dibantu dengan petugas Linmas 3 orang, dan situasi kembali kondusif dan proses pemilihan atau pencoblosan calon RT di Kelurahan Mangasa di RW 2 ini tetap berjalan normal kembali. Sejauh ini kami belum mendapat informasi terkait hasil penghitungan suara di RW 2 ini, namun mungkin sore ini akan segera diumumkan siapa saja calon RT yang meraih suara terbanyak. Khusus di Kelurahan Mangasa, ini ada total 13 RW, artinya 13 TPS. Namun ada satu TPS, yaitu TPS 13, tidak melaksanakan pemilihan karena masing-masing dari calon RT yang ada, ini masing-masing calon tunggal atau tanpa pesaing, sehingga mereka dinyatakan menang secara otomatis tanpa harus mengikuti proses pemilihan. Selain itu, di kantor Lurah Mangasa, Jalan Sultan Alauddin 2, itu juga sudah didirikan posko pengaduan pemilihan RT. Jadi bila mana ada warga yang mengeluh terkait pelayanan ataupun ada kendala terkait pencoblosan ini, itu bisa langsung ke posko pengaduan yang disiapkan di kantor Lurah Mangasa. Ya, baik. Terima kasih rekan Emba atas laporan Anda dari Jalan Malengkeri 3, Kota Makassar, dan dapat kita saksikan bersama bahwa beberapa proses telah dilewati dan juga sempat ada kendala namun dapat dikendalikan kembali. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan cuplikan video suasana pemilihan Ketua RT di Jalan Malengkeri Raya 3, Kota Makassar. Iya, ada juga baru bocor. Jauh lagi pembicaranya jangan bikin dia sembak sinar ini baru. Abdul Karim Mu'min Pak Jangan bikin dia sembak sinar ini baru. Bisa tahu panggilan lagi. Demade RT 1 Demade RT 1 ada Bakri RT 2 Bakri RT 2 Ani cantik nama tadi di atas, tinggal dipanggil mana? Mana atas nama deh? Kelurahan Mangasa ini, Pak. RW 2 ini termasuk salah satu TPS yang DPT
DPT-nya paling banyak di Kelurahan Makassar. Dia kurang lebih 800 DPT dengan antusias warga yang cukup tinggi, sehingga kami dari kantor kelurahan menurunkan bantuan kepada petugas TPS yang jumlahnya hanya 3 untuk mengurai tumpukan warga yang sudah lama menunggu karena adanya keterbatasan dari teman-teman petugas TPS. Jadi apresiasi setinggi-tingginya untuk warga di RW 2 dengan antusiasnya yang semakin ramai, semakin siang, semakin ramai, sehingga teman-teman petugas TPS mungkin sedikit kewalahan dengan jumlah DPT yang jumlahnya hampir mencapai angka 800.000, tapi mereka bertugas cuma 3 orang. Sejauh ini secara keseluruhan di Lurah Makassar lancar berarti? Sejauh ini untuk keseluruhan terkait dengan kegiatan pemilihan RT RW dalam kondisi lancar, aman, dan semoga tidak ada riak-riak yang menimbulkan gejolak atau gesekan-gesekan di masyarakat. Jadwal penghitungan jam berapa, Bro? Kalau kita berdasarkan Juknis, jadwal penghitungan itu seharusnya jam 2.00, tapi melihat ini karena kita sudah turun langsung membantu, jadi mungkin khusus RW 2 agak molor sedikit.